bertemu kembali kita di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, anak-anak, pada pelajaran seni budaya dan prakarya ini siapa yang suka pelajaran seni budaya? Nah, di dalam pelajaran seni budaya ini kita belajar tentang seni dan juga tentang budaya, ya. Seni ini bisa tentang kerajinan tangan, ya. Yang suka membuat kerajinan tangan, misalkan ada dengan teknik menempel, ya, ada dengan teknik menggunting, ada dengan teknik melipat, ya. Kemudian kita juga belajar tentang lagu, tentang nada, ya, lagu anak-anak, tentang nada, tentang not lagu, ya. Kemudian kita juga membahas tentang unsur-unsur seni rupa, ya. Nah, dan masih banyak lagi tentang seni dan budaya ini. Namun, yang pertama-tama kita belajar pelajaran seni budaya ini, kita bahas dulu tentang unsur-unsur seni rupa dalam gambar. Nah, anak-anak, silahkan kalian bisa ambil buku paket seni budaya dan prakaryanya seperti ini. Dan kalian bisa buka ke halaman 3. Kalian bisa buka ke halaman 3. Ya, hari ini kita membahas tentang menggambar karya 2 dimensi. Yang pertama adalah kita harus mengenal dulu unsur-unsur seni rupa dalam gambar. Di sana di bagian A judulnya adalah unsur-unsur seni rupa dalam gambar. Ya, sebuah gambar terdiri atas berbagai bagian. Bagian-bagian itu disebut juga unsur seni rupa. Perhatikan gambar di bawah. Apa saja unsur-unsur seni rupa di dalamnya? Ada titik, ada garis, bidang, warna, dan tekstur. Ayo kita pelajari unsur seni rupa tersebut. Yang pertama di sini kita belajar titik dulu. Yang pertama adalah titik. Titik ini bisa kalian buat loh di kertas kalian, ya. Misalkan bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan pulpen, ya. Titik juga disebut bintik. Bintik ada yang besar dan ada yang kecil. Bintik bisa untuk membuat gambar. Lihat gambar yang dibuat dari titik di samping. Kamu bisa lihat ya, di sampingnya itu ada gambar buah stroberi dan juga gambar kumbang. Pada buah stroberi kamu bisa lihat ya, titiknya kecil, ya, titiknya kecil. Kemudian pada gambar kumbang, di sana titiknya lebih besar, ya. Nah, itu juga disebut dengan titik, ya. Kemudian yang kedua, garis. Nah, yang kedua ini adalah garis. Garis ini juga berawal dari titik, ya, titik yang dibuat berjejer, kemudian itu dihubungkan. Garis itu ketika dihubungkan, titik itu akan menjadi sebuah garis. Garis dibuat dari bintik yang dijajarkan berurutan. Perhatikan gambar berikut. Garis ada bermacam-macam. Garis lurus, garis lengkung, garis tebal, garis tipis, garis vertikal, dan garis diagonal. Nah, itu dia yang berkaitan dengan garis. Nah, kalian bisa balik halaman bukunya ke halaman 4. Nah, di sana ada berbagai macam garis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama di sana ada garis lurus. Kemudian yang kedua ada garis lengkung. Yang ketiga ada garis tipis. Yang keempat ada garis tebal. Yang kelima ada garis vertikal. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah garis diagonal. Nah, garis ini kalau dia dihubungkan, ya, ini berkaitan semua, ya. Titik kalau dibuat banyak itu dia akan membentuk sebuah garis, ya. Contohnya seperti titik tadi dibuat berjejer, ya. Kalau dihubungkan dia akan menjadi sebuah garis. Garis juga begitu, ya. Kalau kita buat garis, nah, kalau garis ini dihubungkan, ya, dia akan menjadi sebuah bidang. Nah, yang ketiga ini bidang, ya. Jika garis dihubungkan akan menjadi bidang. Bidang yang digunakan dalam karya 2 dimensi adalah bidang datar.
Nah, bidang datar ini bermacam-macam ya anak-anak. Kalian bisa lihat ya di sana gambar dan juga namanya. Yang pertama ini adalah bidang datar lingkaran. Yang kedua ini adalah bidang datar persegi panjang. Yang ketiga ini adalah bidang datar persegi. Yang keempat bidang datar segi lima. Yang kelima bintang. Yang keenam bidang datar layang-layang. Yang ketujuh bidang datar belah ketupat. Kemudian yang kedelapan bidang datar jajar genjang. Dan yang terakhir adalah bidang datar elips. Nah, itu adalah beberapa contoh bidang datar yang dimana ini bisa dibuat dari garis tadi. Nah, itu yang disebut dengan bidang ya. Nah, jadi itu ya anak-anak, materi kita hari ini kita membahas tentang unsur-unsur seni rupa dalam gambar. Ada titik, ada garis, kemudian ada bidang ya. Mungkin di sebelumnya, di materi yang sebelumnya ya anak-anak di kelas 1 kalian sudah pernah belajar ini tentang unsur-unsur seni rupa dalam gambar. Ingat kembali. Nah, berikut ini di sini ada kegiatan individu. Ada kegiatan individu di halaman 5, kamu bisa lihat ya di halaman 5. Di bagian kegiatan individu di sana ada 4 soal. Nomor 1, amatilah benda-benda yang ada di dalam rumahmu. 2, tuliskan benda yang termasuk dalam bidang datar yang dapat kamu temukan. 3, ceritakan hasil pengamatanmu di depan kelas. 4, mintalah pendapat dan saran dari gurumu. Nah, jadi anak-anak tugas kalian untuk pelajaran seni budaya dan prakarya pada hari ini adalah yang pertama, kamu bisa amati benda-benda yang ada di dalam rumahmu. Ada benda apa saja kah? Kemudian yang kedua, kamu bisa tulis benda yang termasuk ke dalam bidang datar yang kamu temukan di dalam rumahmu. Ya, pertama kamu amati dulu benda apa saja yang ada di dalam rumahmu. Kemudian yang kedua, kamu tuliskan benda yang termasuk ke dalam bidang datar. Ya, yang termasuk ke dalam bidang datar. Ini bisa kamu tulis sebanyak 3 ya, sebanyak 3 benda. Kemudian yang ketiga, ceritakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Nah, pada saat kamu menceritakan hasilnya, ini kamu bisa menjelaskan di mana kamu menemukan benda itu. Apakah di dalam kamar, atau di dalam ruang tamu, atau di dalam ruang keluarga, atau di dapur. Nah, itu ya. Jadi anak-anak, untuk tugas kalian pada pelajaran seni budaya dan prakarya pada hari ini yaitu ada 2 tugas. Yang pertama ini adalah tugas tertulis. Tugas tertulis ini kamu menuliskan benda yang termasuk ke dalam bidang datar yang dapat kamu temukan. Ini kamu tulis nama bendanya apa. Kemudian yang kedua, ini kamu buat dalam bentuk video. Jadi tugas yang dibuat dalam bentuk video ini kamu menceritakan hasil pengamatanmu. Kamu bisa ceritakan hasil pengamatanmu di mana kamu menemukan benda itu, ya. Kemudian kamu juga ceritakan apa namanya dan warnanya. Nah, itu dia ya anak-anak untuk tugas pelajaran seni budaya dan prakarya pada hari ini. Semoga mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh anak-anak sekalian yang saat ini sedang belajar dari rumah. Oke anak-anak, seperti biasa ya, karena di awal tadi kita sudah buka dengan doa, di akhir pembelajaran kita akan tutup kembali dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian bisa ambil sikap doa yang baik, bisa melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami tadi. Sehingga pembelajaran kami bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, semoga dari apa yang sudah kami pelajari bersama hari ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kami. Ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah, begitu dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali kita di video pembelajaran yang selanjutnya lagi ya. Hari Senin masih ada video pembelajaran lagi. Oke, begitu dulu anak-anak. Sampai jumpa.